Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Nah, setelah beberapa bulan saya tidak upload video, rupanya saya ngerasa bersalah karena memang sebelumnya saya niat untuk share tentang tips Excel gitu. Terkhusus untuk ngebahas tentang data analisis gitu ya. Nah, topik pembahasan kita di video kali ini adalah tentang data validation ya. Nah, validation ini merupakan sebuah apa ya disebutnya tuh tools mungkin ya. Sangat bermanfaat banget teman-teman. Jadi ketika kita pengen ngisi sesuatu tanpa harus diketik gitu ya. Nih contoh, langsung aja kita praktek ya teman-teman. Oh iya, untuk file ini nanti akan saya upload di deskripsi video. Jadi teman-teman setelah menyimak video ini, teman-teman bisa langsung praktek gitu ya. Oke, ini ada data yang berisi tentang daftar karyawan. Nah, tugas sebagai admin gitu ya, ataupun sebagai data analis, kita harus melengkapi semua data ini. Nah, ini ada nama Fatur gitu ya. Udah jelas nama Fatur itu biasanya laki-laki gitu ya. Nah, sekarang kita harus ngisi nama Fatur ataupun ngisi jenis kelaminnya yang kosong ini tanpa harus ngetik panjang karena ini ternyata ada 10 data nih. Kalau seandainya kita ngetik satu persatu, ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Kita coba misalkan namanya adalah Fatur jenis kelamin laki-laki. Nah, kalau kita nulis gini kan lama teman-teman ya. Ini mutmainah misalkan perempuan, ini laki-laki, ini kan terlalu lama. Nah, kemudian Excel memberikan fitur yaitu data validation yang bisa kita manfaatkan agar kita tidak terlalu capek. Gimana caranya? Oke, kita simak. Pertama, kita seleksi atau kita pilih kolom mana yang akan kita pakai untuk data validation ini. Anggaplah dari kolom C4 yang ini nih, C4 sampai dengan C13 gitu ya. Kemudian ini dipilih dulu, diseleksi dulu. Kita masuk ke ini ada menu data di sini ya. Data, masuk ke data validation. Klik saja nanti muncul pilihan. Nah, di validation kriteria yang ini kita pilih ada beberapa. Ada any value, ada whole number, ada decimal, ada list, date, dan lain-lain. Nah, kita pengen yang mana itu silahkan teman-teman pilih. Karena di sini kita akan praktek untuk ngisi data jenis kelamin, maka ini seolah sejenis kelamin itu kan ada dua gitu ya, laki-laki dan perempuan. Nah, maka yang kita pilih adalah list. Gitu. Kemudian ini source-nya, jadi yang akan ditampilkan tuh apa gitu di sini kira-kira. Nah, pertama kita akan coba masukkan pakai huruf besar kayaknya cukup ya. Laki laki-laki gitu ya. Kemudian sebagai tanda pemisah kita gunakan koma ataupun titik koma, tergantung laptop teman-teman ya. Kemudian kedua adalah perempuan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini langsung masuk teman-teman. Jadi di jenis kelamin teman-teman tidak harus ngisi manual, maka ada oh ini laki-laki, Mutmainah perempuan gitu ya. Oh ini Abdurrahman tuh laki-laki. Ini Megawati tuh ternyata perempuan gitu ya. Ini laki-laki, ini Baharudin laki-laki, April perempuan, kemudian Mahfud. Waduh, ini caleg semua ya. Kok caleg sih? Oke, perempuan, laki-laki. Nah, ini adalah oh serem. Nah, teman-teman, ini sudah. Kemudian divisinya apa? Ini teman-teman silahkan praktek ya. Dicoba dengan cara dipilih, kemudian masuk data validation yang ini, kemudian klik data validation, kemudian diisi. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita pengen masukin di data gaji. Terkadang ada orang ataupun ya kita pribadi lah, kadang kita itu masukin gaji itu mungkin terlalu besar ataukah terlalu kecil. Padahal rata-rata misalkan si gaji itu anggaplah di jutaan gitu ya. Berarti angka 1 sampai dengan 9 juta misalkan segitu. Tiba-tiba kita nginput misalkan 90 juta karena kelebihan koma. Nah, si data validation itu bisa berfungsi untuk benar-benar ngebatasin gitu ya, agar kita tidak salah input gitu. Gimana caranya untuk gaji? Klik aja di sini. Kita pengen si gaji itu harus jutaan gitu, nggak boleh ada yang puluhan juta. Anggaplah karena ini adalah perusahaan UMKM gitu.
Ini dipilih dulu, kemudian masuk data validation, klik. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau data apa yang kita pilih. Ini kita bentar. Nah, ini kita yang dipilih adalah whole number karena kita pengen masukin number. Nah, between itu kan antara gitu ya. Mau dimasukin tuh berapa ke berapa? Saya pengen yang dimasukin itu 10.000 sampai dengan enggak bentar. Berapa ini? 1 juta deh ya, 1 juta atau ke 1.000 deh. Ini anggaplah $1.000 gitu, hitungannya tuh dolar gajinya. 1.000 sampai dengan 10.000 dolar. Jadi ketika gaji lebih dari itu maka akan error gitu. Ataupun gaji nolnya kurang dari itu maka akan error juga gitu. Nah, kemudian klik OK. Setelah masuk, klik OK. Nah, ketika kita nginput di sini, kita coba masukin 1.000. 1.000 aman ya, 1.000 dolar nih kan gajinya. Kemudian kita coba masukin 10.000, masih aman. Tapi kalau seandainya kita masukin 100.000, ini nggak bakal bisa teman-teman. Tuh, karena dia ada keterangan salah input nilai. Oh iya, saya lupa. Bagaimana cara nginput keterangan seperti ini ya? Caranya adalah masih di yang tadi. Kemudian masuk ke data validation. Nah, ini ada error alert gitu. Jadi kayak ada peringatan kalau seandainya error tuh kayak gimana. Saya pilihnya adalah warning, hati-hati, kamu salah input nilai gitu ya. Jadi ketika nanti nginput tuh kita salah misalkan ya, kita nginput 12.000 nih. Oh, salah. Ini pilih mau dilanjutin, yes, dengan catatan kita ngisi data yang salah atau enggak gitu atau no. Kalau no berarti kita harus ngedit lagi nih. Oh, mungkin masuk kamu adalah 1.200, anggaplah gitu. Maka akan benar. Kemudian yang ketiga misalkan kita mau nginput 5.000 tapi kita ternyata nginputnya 50.000, otomatis salah. Oh, berarti mungkin nolnya kelebihan seperti itu. Nah, teman-teman, ini sangat berguna sekali untuk kegiatan ataupun pekerjaan kita sebagai admin ataupun sebagai accounting mungkin di kantor ya, ataupun sebagai data analis gitu, untuk merapihkan data terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman silahkan coba praktekin di kolom F ini untuk isi nomor HP. Rata-rata kan nomor HP itu ada 10, mungkin ya 10 nomor, 11 sama 12. Jangan sampai ada yang input misalkan 15 atau 16 gitu ya. Nah, teman-teman silahkan praktekkan di sini. Caranya gimana? Caranya dipilih dulu, diseleksi, masuk data validation kan dari home di sini. Masuk data validation yang ada di sini. Yang mau dipilih apa? Misalkan whole number kayak tadi. 1 sampai berapa. Misalkan saya pengen desimal atau pengen date dan lain-lain. Silahkan teman-teman coba gitu ya. Saya udah memberikan contoh sedikit saja tadi. Kira-kira begitu teman-teman. Jika pengen request tutorial Excel yang lain silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video saya bermanfaat dan bisa dipraktekkan sehingga bisa menjadi ilmu buat teman-teman semua digunakan untuk pekerjaan ataupun proyek teman-teman. Terima kasih. Silahkan share ke teman-teman yang lain. Mungkin ada yang butuh video kali ini dan juga silahkan subscribe bagi yang berkenan gitu ya. Silahkan like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.